Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal persiapan Olimpiade Fisika ya untuk SMA. Nah, soalnya itu sebuah perahu berlayar di sungai. Dalam perjalanannya, perahu melewati sebuah botol di titik A. 1 jam kemudian, perahu berbalik arah dan berpapasan dengan botol tadi pada jarak 6 kilometer dari titik A. Kecepatan perahu konstan. Hitung kecepatan arus sungai. Oke, nah di sini saya sudah menggambarkan ilustrasi dari soalnya. Jadi awalnya dia di titik A ya berpapasan, kemudian botol ini bergerak dengan kecepatan VA, kemudian perahu dengan kecepatan V perahu. Nah, dia bergerak kemudian setelah sampai di titik C, perahunya berbalik arah dan kembali berpapasan di titik B. Ini udah saya gambarkan. Nah, dari soal kita ketahui bahwa A ke B itu 6 km ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan perahu dari titik A ke titik C atau dari mulai berpapasan dengan botol di titik A hingga berbalik arah di titik C itu sebesar 1 jam. Kemudian yang ditanya adalah berapa V perahunya. Oke, nah berdasarkan ilustrasi yang sudah saya gambarkan, kita bisa lihat bahwa AC, ya, jadi kita bisa tuliskan gini, A ke C itu tidak lain sama dengan AB, oke, A ke B ditambah dengan C ke B ya, atau bisa ditulis B ke C ya. Kan AC itu ini, A ke C ke sini, kemudian ini AB tambah BC. Oke, bisa dilihat ya, bisa dipaham ya. Oke. Nah, sekarang berarti A ke C itu tidak lain adalah VA ke C. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan VA ke C dikali dengan T-nya A ke C itu sama dengan AB karena jarak AB ditahu, jadi kita tulis saja AB. Kemudian C ke B itu tidak lain adalah V-nya C ke B dikali dengan T-nya C ke B. Seperti itu. Nah, sekarang kita tulis kembali ini VA ke C itu bisa ditulis gini lagi. VA ke C, VA ke C dikali dengan T-nya A ke C, ini TA ke C untuk perahunya ya. TA ke C untuk perahu. Oke, jadi kakak tulis P saja. Kemudian A ke B kita tetap tulis A ke B ditambah dengan VC ke B. Oke, VC ke B dikali dengan T-nya di sini. Kita T-nya C ke B itu sama dengan T-nya, kan gerakannya perahu, waktu yang dibutuhkan perahu untuk bergerak dari A ke C ke B itu sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh botol untuk bergerak dari titik A ke titik B. Jadi kita bisa tuliskan gini ya. Jadi waktu totalnya itu sama J dengan waktu botol bergerak dari titik A ke titik B. Jadi kita bisa tulis gini, TA ke B untuk botol. Oke, jadi ini untuk botol. Ini dikurang dengan waktu yang dibutuhkan dari A ke C untuk uh, untuk perahu ya, untuk perahu seperti ini. Oke. Oke. Nah, VA ke C ini itu adalah kecepatan perahu ya. Kita bisa hitung berapa kecepatan perahunya dari A ke C. Tapi ingat, karena selain ada pengaruh dari kecepatan perahu, ada juga kecepatan arus sungai yang mempercepat perahu ini. Jadi kita bisa tuliskan kecepatannya perahu saat bergerak dari A ke C itu tidak lain adalah V perahu ditambah dengan kecepatan arus. Kemudian T-nya dari A ke C untuk perahu itu sebesar 1 jam, jadi kita tulis saja 1 jam. Kemudian A ke B jaraknya 6, ditambah dengan VC ke B. Nah, VC ke B ini adalah kecepatannya perahu pada saat bergerak dari C ke B. Ingat, nah di sini arah kecepatan perahu dan arah kecepatan arus sungai itu berlawanan. Jadi otomatis uh, kecepatannya perahu itu bergerak dari C ke B itu akan sama dengan V perahu dikurang dengan kecepatan arus seperti itu. Nah, kemudian untuk T-nya A ke B untuk botol, T-nya A ke B untuk botol itu kita bisa tulis jarak ya, jarak yang ditempuh botol berarti itu sama dengan A ke B dibagi dengan kecepatan arusnya, kecepatan botol. Nah, kecepatan botol itu perlu kalian tahu bahwa kecepatan botol itu sama dengan kecepatan arus ya.
Oke, kecepatan botol itu sama dengan kecepatan arus dikurang dengan TA ke C itu sama dengan 1, seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan lagi nilai, berarti ini bisa ditulis VP ditambah VA ya. Oke, sekali 1 ya, itu lagi hasilnya 6 ditambah dengan VP dikurang dengan VA dikali dengan AB-nya itu 6 dikali dengan VA dikurang dengan 1, seperti itu. Jadi, saya tulis VP ditambah dengan VA sama dengan 6 ditambah, kemudian ini dikalikan ke sana, kita akan dapat 6 VP per VA, oke, dikurang dengan VP, oke, dikurang VP, kemudian dikurang dengan, kalau dikali ke sana dapatnya 6, kemudian jadinya VA, oke. Nah, jadi kita akan peroleh VP ditambah dengan VA. Kemudian lihat di sini ada 6. Jadi ini 6 dikurang 6 hasilnya 0 ya. Oke, 6 kurang 6 hasilnya 0. Berarti yang tersisa adalah tersisa 6 VP dibagi dengan VA dikurang dengan VP, oke, ditambah dengan VA. Oke, ini bisa juga dicoret VA-nya, kan kalau pindah ke sebelah jadi kurang ya. Jadi yang tersisa adalah ini VP, kalau pindah ke sebelah dapatnya 2 VP. Itu sama dengan 6 VP dibagi dengan VA ruas seperti ini. Nah, jadi VP-nya bisa dicoret seperti ini. Maka kita akan peroleh VA-nya itu sama dengan 6/2 atau sebesar 3 km per jam. Jadi jawabannya adalah 3 km per jam. Oke, adik-adik, terima kasih untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.